tahun Gereja Baptis Indonesia Pabaton. Tuhan mengiring, Tuhan menuntun, bahkan Tuhan menyempurnakan seluruh kehidupan umat Tuhan Gereja Baptis Pabaton. Biarlah hari ini Bapa, kami boleh melihat dengan lebih jelas apa yang Tuhan inginkan untuk gereja kami. Berbicaralah kepada setiap kami ya Bapa, supaya momen ulang tahun Gereja Baptis menjadi momentum kegerakan, kebangkitan, pemulihan, dan kehidupan yang berlipat ganda Tuhan kerjakan di tengah-tengah kami. Biar Roh Kudus-Mu beracara, hamba-Mu terbatas. Kau sembunyikan Tuhan di belangkai salib-Mu, dan semua kami yang mendengar firman-Mu dipulihkan, dibangkitkan, disembuhkan, dan diubahkan. Yang siap mendengar firman Tuhan bersama saya katakan amin. Silakan duduk. Salam. Selamat hari Minggu yang diberkati, dan selamat ulang tahun 59 buat Gereja Baptis Indonesia Pabaton. Puji nama Tuhan. Tadi kita applause dulu buat panitia dan setiap penampilan-penampilan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Puji Tuhan. Saya sangat disemangatkan dan digairahkan lewat setiap harapan, ucapan yang disampaikan oleh ibu-ibu, bapak-bapak, dan anak-anak muda. Dan seperti pujian tadi, biar kita tetap setia sampai Tuhan akan memanggil kita. Amin. Saudara, hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat tema gereja kita sepanjang tahun 2025 adalah berbuah dan bertambah banyak. Kita hari-hari ini semua bersedih karena bencana yang dialami oleh saudara-saudara kita di Sumatera. Lalu ada pertanyaan, siapakah dalang utama di balik kerusakan hutan Sumatera sehingga menimbulkan bencana yang begitu dahsyat? 3 provinsi mengalami kebanjiran, Bapak Ibu. Dan ada yang berspekulasi dan ada yang menyampaikan bahwa ini orang-orang penting, orang-orang punya jabatan, mereka punya lahan di sana, mereka menjual belikan hutan dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Artinya kalau itu terjadi, benar-benar terjadi, berarti pejabat kita malfungsi, disfungsi. Bahkan pejabat kita menjadi dalang-dalang kerusakan. Kalau itu betul-betul terjadi, pejabat kita adalah darang atas semua kerusakan dan semua bencana yang sedang terjadi. Kita semua setuju dan tidak suka dengan pejabat yang demikian. Setuju? Amin. Setuju. Dan kita semua pasti kalau bahasa orang dunia mengutuk kejadian ini gitu ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena pejabat kita tidak berfungsi, malah mereka merusak. Jadi sesuatu yang tidak berfungsi pasti akan merusak. Dan tahukah saudara apa yang menjadi fungsi keberadaan gereja kita? Fungsi dari keberadaan gereja kita adalah berbuah dan bertambah banyak. Dan kalau kita tidak berfungsi sebagai gereja, kita juga tidak ada ubahnya seperti pejabat-pejabat yang merusak. Kita akan menjadi pembawa perusak. Oleh sebab itu Tuhan mau kita berbuah dan bertambah banyak. Berbuah dan bertambah banyak ini bicara tentang proses kehidupan iman kita. Berbuah bertambah banyak ini adalah rahasia kehidupan yang Tuhan sudah sampaikan sejak awal Dia menciptakan dunia. Dalam Kejadian 1 ayat 28 sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Apa Bapak Ibu? Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dalam bahasa Inggris Bapak Ibu, be fruitful and multiply. Berbuah dan berlipat ganda atau bertambah banyak. Dan di sini yang paling menarik Bapak Ibu tahukah? Untuk kita menaklukkan dunia bukan dengan kekayaan. Untuk kita menaklukkan dunia bukan dengan harta. Untuk kita menaklukkan dunia bukan dengan jabatan atau dengan pendidikan, bukan dengan ketampanan atau kecantikan, saudara. Karena semua itu akan panah, semua itu sementara, dan semua itu akan binasa.
Saya kasih tahu, kalau kita mau menaklukkan dunia, rahasianya ada di ayat ini. Berbuah dan bertambah banyak. Yang setuju katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Amin. Berbuah dan bertambah banyak. Kita menjadi orang Kristen tidak hanya kita percaya kepada Yesus, tetapi kita menjadi orang yang bermultiplikasi. Ada Bang Misko yang lain yang akan dibaptis seperti minggu yang lalu. Amin Bang. Ada Ina, Parel yang lain yang akan dibaptis, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak hanya kita yang percaya, tapi lewat kita ada orang yang percaya kepada Yesus. Mungkin tahun ini kita belum bisa memberikan kado apapun kepada gereja, tapi ada kesempatan yang besar buat kita. Yang saya mau sampaikan ini, kado yang terbaik buat Tuhan bukan uang. Kado yang terbaik buat Tuhan bukanlah tenaga kita, bukan saudara tidur di gereja sepanjang hari. Tapi kado terbaik buat Tuhan adalah lewat kita ada buah-buah yang manis yang dirasakan oleh orang lain. Lewat kita akan ada orang-orang mengecap buah itu, dan mereka juga ingin hidup seperti kita. Dan ketika itu saudara, kita menjadi orang yang membawa jiwa kepada Kristus. Amin. Ketika itu kita menjadi gereja yang berfungsi, bukan menjadi gereja yang menambah deretan-deretan gereja yang malfungsi. Bukan menambah deretan anggota-anggota jemaat yang selfish, yang mementingkan dirinya sendiri. Yang penting Tuhan memberkati aku, yang penting orang kenal aku sebagai orang yang baik, yang penting orang kenal aku sebagai orang yang rohaniawan, yang penting orang kenal aku sebagai orang yang soleh. Saudara, tujuan Tuhan memanggil kita bukan sekedar kita melakukan yang baik, bukan sekedar kita dilihat orang, oh iya dia orang Kristen ya, oh iya dia pelayan Tuhan. No, saudara. Tujuan Tuhan memanggil kita adalah supaya kita berfungsi. Lihat di belakang, sudah lama tulisan itu ada di sana. Lihat di belakang, apa tulisannya? Berfungsi makin baik. Sudah lama, mungkin bertahun-tahun tulisan itu ada. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita menjadi gereja yang berfungsi lebih baik? Sudahkah kita memberikan kado yang terbaik buat Tuhan? Memang Bapak Ibu, kado yang terbaik buat Tuhan itu adalah diri kita. Pertama diri kita. Kita menjadi gerejanya Tuhan. Kita menjadi orang yang percaya. Tapi kemudian Bapak Ibu, Tuhan memanggil kita juga untuk menjadi berkat. Apa kata firman Tuhan kepada Abraham? Ya, aku memberkati engkau supaya engkau menjadi berkat. Tuhan mau kita, berkat yang kita terima dari Tuhan juga dialami oleh orang lain. Apa berkat terbesar yang Tuhan Yesus kerjakan dalam hidup kita? Yaitu berkat keselamatan. Tidak ada berkat yang jauh, yang lebih besar daripada keselamatan. Dan berkat itulah yang Tuhan mau kita alami dan kita bagikan kepada orang lain. Makanya saudara, apa ayat kata firman Tuhan? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Orang yang kasih duitnya sama Tuhan, sama gereja, belum tentu ya kasih hidupnya sama Tuhan. Tapi orang yang kasih hidupnya sama Tuhan, talentanya, uangnya, hartanya, segala yang dia miliki, segala yang dititipkan kepadanya, dia mau pakai itu bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Makanya di dalam Filipi 1 ayat 29 sama-sama kita baca. Yuk, 1, 2, 3 ya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Tahukah saudara bahwa kita mengikut Yesus tidak hanya cukup hanya menjadi orang yang berkata, saya orang Kristen, saya jemaat Sabaton, saya mengikut Yesus. Tapi waktu kita mau mengikut Yesus, apa Yesus bilang? Barang siapa mau mengikut aku, ia harus memikul salibnya. Dengar, mengikut Yesus tanpa salib
akan menjadikan kita menjadi followers-nya Yesus. Mengikut Yesus tanpa salib akan menjadikan kita menjadi followers Yesus. Oh, baik ya Yesus ya. Oh, keren ya yang dilakukan Yesus ya. Luar biasa. Tapi kita gak pernah diproses hari demi hari menjadi seperti Yesus. Akhir-akhir ini Bapak Ibu, kalau kita mau jujur dan mau lihat sekeliling kita, banyak yang menjadi orang Kristen tanpa salib. Banyak melayani tanpa salib. Banyak orang tua hidup tanpa salib. Gereja tanpa salib akan hanya sekedar organisasi saja. Pelayan tanpa salib akan menjadikan kita pelayan sosial saja. Tidak ada kuasa di dalamnya. Ya. Kita meskipun sibuk, kelihatan sibuk dalam hal-hal rohani, tapi tidak pernah berbuah. Tidak pernah membawa perubahan. Makanya saudara, Tuhan mengingatkan kita di ulang tahun gereja kita yang ke-59 ini. Satu amanat Tuhan yang berlaku di segala zaman, di segala tempat, di segala gereja, dan dalam setiap kehidupan yang mengaku Yesus itu Tuhan. Ayat ini berlaku. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Inilah fungsi keberadaan gereja. Tuhan mau lewat kita ada murid-murid Kristus. Tuhan mau lewat kita ada orang-orang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Ya. Dan lihat, ada kata aku menyertai kamu. Kalau Tuhan menyertai kita, hal apa yang kita takutkan? Maka kita kembali kepada kejadian tadi. Kita akan menjadi penakluk. Kita nggak pernah ditaklukkan, tapi kita menjadi penakluk. Kita bukan lagi dikuasai oleh dunia ini, tapi kita berkuasa atas segala sesuatu. Maka Bapak Ibu, visi Gereja Baptis Indonesia Pabaton adalah menjadi gereja yang melahirkan murid-murid Kristus. Kita memikul salib yang Tuhan letakkan sejak semula, yaitu kita rela memuridkan orang lain. Kita mau dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau jiwa dan memuridkan. Inilah amanat agung waktu Yesus naik ke sorga, yang memberi satu pesan. Pesan itu penting, yaitu menjadikan semua bangsa muridku. Apa yang menjadi fokus gereja kita selama ini? Apakah kegiatan? Apakah acara-acara? Atau pelayanan? Atau fokusnya penjangkauan jiwa dan pemuritan? Kalau penjangkauan jiwa dan pemuritan, maka pelayanan yang kita jalani akan membawa kita kepada pertumbuhan. Kalau kita berfokus kepada penjangkauan dan pemuritan, dana, tenaga, semua yang kita persembahkan akan membawa kita semakin menyenangkan. Ingat minggu yang lalu, apa tandanya kita ini menghidupi identitas kita? Meskipun kita menghadapi penderitaan, kesulitan, tapi membawa kita semakin mengenal Tuhan. Tapi kalau kita, Bapak Ibu, tidak berfokus kepada pemuritan dan penjangkauan, maka pelayanan itu akan kering. Aduh, si Anu ngomongnya udah begitu, orang udah capek-capek melayani, dia ngomongnya begitu. Aku gak mau lagi melayani lah. Si Anu itu udah ku traktir, udah ku kasih makan, tapi dia gak peduli sama aku. Aku gak mau lagi lah jadi berkat buat dia. Nah saudara, ini orang-orang yang hidup tanpa visinya Kristus. Ingat, Bapak Ibu, mental transaksional itu menunjukkan kita masih anak yang bungsu, mentalnya transaksional, makanya dia nggak pernah menikmati kasih karunia bapaknya. Transaksional, gereja yang masih transaksional, artinya gereja itu masih anak-anak, belum bisa dipercaya. Di ulang tahun 59, Tuhan mau Gereja Baptis Indonesia Pabaton lebih dewasa,
bukan lagi dengan mental transaksional yang membawa kita kepada mental jasa, mental better than, sindrom better than. Tapi Tuhan mau kita hidup dalam kasih karunia. Tuhan telah selamatkan aku, Tuhan telah menebus aku, Tuhan telah mengangkatku dari lumpur dosa, Tuhan telah mengangkatku dari tong sampah kehidupan. Aku mau yang hidupku orang lain juga hidupnya diubahkan dan dipulihkan. Amin. Karena itu hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk terlibat dalam misi yang besar. Proyek yang paling besar tapi dilupakan oleh banyak orang apa Bapak Ibu? Menjangkau jiwa dan mobilnya. Misi ini adalah misi kekal, misi yang sampai kehidupan yang akan datang, misi yang terbesar. Bukan hanya membawa manusia ke bulan, tetapi membawa manusia dari dunia yang fana kepada kehidupan surga yang mulia. Tapi sering sekali kita abai dan gak peduli. Itu kan ngomongan pendeta doang itu, keluar-keluar mulu. Saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk terlibat dalam misi ini. Yang mau ikut misi ini boleh angkat tangan. Haleluya, amin. Cuma Bapak itu nggak ada ya? Ya Tuhan Yesus. Ayo, jangan malu-malu. Yang mau terlibat dalam misi terbesar boleh angkat tangan tinggi-tinggi, jangan malu-malu. Oh, ya Tuhan Yesus, tolong Tuhan, Bapak di surga, dalam kami semua. Tadi Bapak Ibu sudah terima kartu VIP. Boleh angkat kartu VIP-nya. Inilah kado terbaik buat Tuhan Bapak Ibu. Kado terbaik. Tuhan, mulai hari ini aku mau terlibat dalam misi yang besar. 3 nama. 3 nama untuk diapain Bapak Ibu? Kita berdoa sungguh-sungguh setia di sepanjang tahun. Kalau tahun ini kita belum pernah berdoa untuk jiwa-jiwa, tahun depan doakan jiwa-jiwa. 3 nama saja, 3 nama VIP, personal very important person. Doakan. Setelah kita doakan apa? Kita berbagi. Pak, saya kurang duitnya Pak. Masih kurang, hidup saya masih kurang. Bagi senyum, bagi sapa. Setelah kita berbagi apa? Ajak. Kalau Bapak Ibu belum bisa memberitakan Injil, ajak seseorang untuk memberitakan Injil kepada dia. Nih saudara, setia mendoakan. Ini kado terbaik buat Tuhan di hari Natal ini. Ini kado terbaik buat gereja kita. Setia mendoakan 3 orang. Ya, pray, share, invite. Kita berdoa untuk mereka. Nanti Bapak Ibu berdoa, minta nama itu siapa. PIV itu berarti orang yang sedang ada dalam masalah. Dia mungkin orang kenalan kita, tetangga kita, sahabat kita. Dia sedang hidupnya tertekan, itulah VIP. Kalau seseorang hidupnya dalam lembah kekelaman, itu artinya Tuhan sedang bekerja dalam diri seseorang itu untuk membawa orang itu mengenal dan mengalami kasih-Nya Tuhan. Saudara, tahukah saudara bahwa kita ini sedang ada di dalam dunia dan ladang itu sudah menguning Bapak Ibu. Kalau ladang sudah menguning, nggak dituai, apa yang terjadi? Maka setiap hasil tuaian yang dikerjakan sedemikian rupa, sekian bulan, akan terbuang begitu saja. Inilah hati Tuhan. Hati Tuhan itu adalah jiwa-jiwa. Kalau Bapak Ibu mau tahu, setiap detak jantungnya Tuhan adalah jiwa. Berapa orang, berapa jiwa yang hilang setiap 1 detik, setiap 1 detak hilang karena tidak mengenal Kristus. Pak, nggak mustahil si Anu itu percaya Yesus. Dengar, kita pun kalau kita mau lihat diri kita, mustahil kita percaya Yesus. Tapi kalau Tuhan bekerja, tidak ada yang mustahil. Karena itu saudara, minta 3 nama hari ini untuk saudara tulis. Dan kemana-mana Bapak Ibu bawa dan doakan setiap hari. Sebulan sekali di gereja kita akan angkat kartu ini. Kita akan sebut nama mereka bersama-sama. Kita akan doakan bersama-sama. Jadi saudara, kalau saudara mau menerima prestasi yang terbaik, proyek yang terbaik,
yaitu kita terlibat dalam menjangkau jiwa-jiwa. Tapi saya tahu saudara, menjangkau dan memuridkan itu sudah lama kita tahu. Betul. Fungsi gereja itu untuk menjangkau jiwa dan memuridkan itu sudah lama kita tahu. Tapi tahukah saudara, jarak di dunia yang paling jauh itu bukan dari kutub utara ke kutub selatan. Tapi jarak yang terjauh di dunia itu, ada yang tahu? Dari kepala kita sampai ke hati. Banyak teori yang kita ngerti, tapi kok nggak teraplikasi dalam perbuatan kita. Kenapa saudara? Karena kita sering sekali lupa siapa diri kita. Kita lupa identitas kita. Kita pikir kita ini pokok. Kita pikir oleh kekuatan kita akan memajukan gereja. Oleh kekuatan kita akan melihat pekerjaan Tuhan ini maju. Kita pikir oleh karena kita, visi amanat agung Tuhan itu akan terlaksana. No. Ingat, kita ini bukan pokok, tapi kita adalah carang. Colek samping kiri dan kanannya, yang ngantuk-ngantuk, yang masih ngobrol-ngobrol, kamu carang, bukan pokok. Colek. Kita ini carang, bukan pokok. Kerja keras dan perjuangan kita, Bapak Ibu, bukan untuk memperoleh. Kerja keras kita bukan untuk mendapatkan. Kerja keras kita bukan untuk diberkati. Kita sudah diberkati. Kita sudah dikasihi Tuhan. Kita sudah dijadikan Tuhan anak-anaknya. Ya. Bagian carang yang paling penting Bapak Ibu adalah kita tinggal di dalam Tuhan. Kata tinggal berarti kita melekat. Kata tinggal berarti kita berproses di dalam Tuhan. Ya. Tuhan yang kita sembah Bapak Ibu bukan Tuhan atas hasil. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan atas pencapaian-pencapaian. Oh, ini opung Sialagan pencapaian imannya udah segini, jadi dia lebih diberkati di saya. Enggak, saudara. Allah kita adalah Allah atas proses. Makanya kalau Bapak Ibu belajar parenting, yang kita puji kepada anak kita bukanlah pencapaiannya, tetapi proses yang dia jalani. Tuhan juga begitu. Tuhan yang kita sembah adalah Allah atas proses. Kita bersyukur buat gereja kita yang berproses sepanjang tahun 2025. Kesatuan hati, kekompakan, kebersamaan, kerelaan yang luar biasa. Bersyukur buat anak-anak muda, anak-anak yang Tuhan percayakan, orang tua yang menjadi teladan yang luar biasa. Kita bersyukur. Jadi saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Allah atas apa? Proses. Bagaimana gereja kita berproses, berani mencoba, memulai pos PI di Kemang dan di Cigombong. Bagaimana kita terus mau diproses lewat ibadah, lewat tempat ibadah kita yang semakin nyaman. Ya. Tadinya nggak sekolah minggu, sekarang udah sekolah minggu. Wah, itu namanya berproses. Nah, karena itu saudara, bagaimana kita supaya kita mengalami prosesnya Tuhan? Yuk, semua mata ke depan, ini penting sekali. Kenapa sering sekali kita tahu yang baik, tapi kita nggak melakukannya, nggak mengikuti? Karena ini yang terjadi. Karena cerita hidup kita akan menentukan identitas kita. Identitas kita akan menentukan perilaku kita. Kalau cerita hidup kita terus berbicara tentang uang. Kalau cerita hidup kita selalu diperhadapkan, disodori dengan ribut, pencapaian. Hidup kita diperhadapkan dengan kehidupan yang banyak topeng, kehidupan yang penuh penghakiman, kehidupan yang dipenuhi oleh sosial media, oleh dunia maya. Maka Bapak Ibu,
kita akan dibentuk, cerita hidup kita ini akan membentuk identitas kita. Maka kita akan menjadi orang yang menyembah berhala, menjadi penyembah pencapaian. Karena di pencapaian itu kita menaruh harga diri kita. Menyembah uang, karena di uang itu kita akan menaruh siapa diri kita, penerimaan kita, harga diri kita. Maka identitas ini akan menentukan kembali apa? Menentukan kembali hidup kita yang penuh dengan egosentris, hidup kita yang selfish, selalu tentang diri kita, selalu berpusat kepada diri kita. Yang kita megahkan adalah bukan Tuhan, meskipun kita duduk di gereja, meskipun kita melayani Tuhan. Yang kita megahkan adalah diri kita. Kita menjadi orang yang lupa diri. Lihat saudara. Maka Tuhan mau kita membiarkan cerita hidup kita bukan diisi oleh ini semua, bukan diisi oleh ini semua. Tapi Tuhan mau kita mengisi cerita hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Pada waktu gereja mula-mula berdiri, Tuhan sudah berfirman bagaimana gerejanya harus diproses. Yuk kita baca sama-sama dengan keras. 1, 2, 3 ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dengan persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Inilah proses yang Tuhan mau terjadi di hidup kita. Kalau saudara mau tinggal pada pokok anggur, inilah jalannya. Kita ada dalam pengajaran yang sehat. Dengar Bapak Ibu, pengajaran tanpa kita bersekutu akan melahirkan parisi-parisi. Persekutuan tanpa pengajaran akan melahirkan organisasi saja. Gereja tanpa persekutuan dan pengajaran akan melahirkan gereja yang sibuk dengan rutinitas saja. Jadi saudara, proses yang Tuhan mau terjadi di gereja kita adalah kita bertumbuh dalam pengajaran, kita bertumbuh dalam persekutuan, kita bertumbuh dalam ibadah raya. Jadi untuk kita membangun gereja ini bukan dengan cara kita, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan pikiran kita, bukan dengan kemampuan kita, tapi dengan cara Tuhan, tujuan Tuhan. Ini gereja Tuhan. Maka caranya Dia, kekuatannya Dia, maksudnya Dia, tujuannya Dia. Jadi saudara, makanya kalau betapa kita penting untuk bertumbuh dalam apa? Komunitas. Karena di dalam komunitas inilah kita akan bisa menghidupi identitas kita. Waktu kita menerima identitas ciptaan baru, identitas sebagai anak Allah, pengetahuan ini akan menjadi pengubah hati kita, akan menjadi pengubah hidup kita lewat perenungan bersama di dalam komunitas Injil. Jadi dia seperti ini Bapak Ibu. Yuk kita diproses dalam 3 poros gereja. Ada ibadah raya, ada komunitas, dan ada PA kehidupan. Kalau kita ada di dalam 3 ini, kita akan ada dalam proses menjangkau. Kita akan ada dalam proses dilatih. Kita juga akan ada dalam proses mengutus. Kita diutus, kita dijangkau, kita dilatih, kita diutus. Lalu lewat kita orang dijangkau, orang dilatih, orang diutus. Inilah gereja yang perjanjian baru ajarkan kepada kita. Orang yang hidupnya menerima pengajaran yang sehat, pasti kerohaniannya juga sehat. Orang yang bertumbuh dalam ibadah raya, orang yang bertumbuh dalam komunitas, ini akan memproses kita menjadi orang yang memiliki apa? Kristus dalam hidup kita. Orang yang memiliki hati hamba. Orang yang hari demi hari akan hidupnya seperti Kristus. Di khotbah sermon series kita, di 29 sermon series kita banyak sekali belajar dari gereja Galatia. Gereja Galatia itu menerima pengajaran yang salah dari Judaizer.
Makanya mereka menjadi gereja yang sibuk dengan dirinya sendiri. Mereka menjadi orang yang berkonflik satu dengan yang lain. Mereka menjadi orang Kristen yang agamawi, tahu kebenaran tapi tidak pernah bisa menghidupinya. Karena itu saudara, kalau kita ada dalam proses 3 poros ini, maka hidup kita seperti ini. Cerita hidup kita akan, kalau kita isi, akan membentuk identitas kita, akan membentuk perilaku kita. Maka kalau cerita hidup kita selalu kita bicarakan tentang anugerah. Waktu kita ada dalam komunitas pemuritan, Budi Murad cerita tentang anugerah yang dialami, Mbak Sekar cerita tentang anugerah yang dialami. Terus diingatkan tentang anugerah. Ngomong dengan si A, dengan si B, ngomong tentang anugerah, ngomong tentang seorang pribadi yang lahir untuk menebus dosa manusia, yang telah menyelesaikan segala sesuatu di atas kayu salib. Dia yang bangkit mengalahkan maut, dia juga bangkit dalam diri kita, membangkitkan dari segala dosa. Dia yang naik ke sorga, menyediakan tempat buat kita. Kalau cerita ini, Roh Kudus yang terus bekerja memimpin kita, ini yang membentuk hidup kita, ini yang mengisi cerita hidup kita, maka identitas kita pun kita akan bisa hidupi, Bapak Ibu. Identitas kita dalam Kristus kita bisa hidupi, sehingga kita, kata ciptaan baru itu bukanlah sekedar teori, tetapi ciptaan baru itu menjadi kehidupan kita. Jadi jarak yang terjauh di dunia bukan lagi dari kepala sampai hati, tapi karena apa saudara? Kita mengisi cerita hidup kita, sehingga kita bisa menghidupi identitas kita, jadi anak-anak. Kita adalah tubuh Kristus. Kita berfungsi sebagai terang dan garam. Kita menghasilkan buah-buah yang memuliakan Bapa di sorga. Maka identitas kita ini akan juga mengubah attitude dan behavior kita. Perilaku kita menjadi penyembah, dan segala situasi kita menyembah. Kita bukan lagi menjadi selfish, tapi kita menjadi selfless. Kita menjadi gereja yang mau bisa mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan. Waktu bicara tentang pengampunan, tidak hanya di sini, tapi kita bisa mengaplikasikannya bersama dengan saudara-saudara. Kalau bicara tentang memberi, tidak hanya di sini. Kalau bicara tentang pelayanan, tidak hanya dalam konsep dan pikiran kita, tetapi teraplikasi dalam setiap sikap dan perbuatan kita. Sehingga kebersamaan kita akan menjadi kebersamaan yang membawa terang kasih Kristus. Kebersamaan kita akan berdampak. Orang akan lihat, indah banget ya Jemaat Pabaton ya. Saya tahu si A, si B ini orangnya begini, tapi kok mereka bisa akur, bisa kompak. Ada yang melayani ini, melayani itu, semuanya rapi. Aku mau masuklah di dalamnya. Kita menjadi pembawa terang kasih Kristus. Kita menjadi gereja yang berfungsi dengan baik. Saudara, mari kita membangun gereja kita bukan seperti yang kita mau, bukan seperti pikiran kita, tapi seperti apa yang Tuhan sudah rencangkan di atas kayu salib. Gereja ini adalah gereja Kristus. Gereja ini adalah tubuh Kristus. Maka sedikit lagi selesai. Maka kita bisa mengevaluasi setiap kegiatan kita. Bagaimana cara kita mengevaluasi setiap kegiatan, kesibukan di gereja kita? Sudahkah kita mendoakan hal itu? Adakah maksud, adakah belas kasihan Tuhan, inisiatif Tuhan yang mendorong kita? Adakah damai sejahtera, semangat yang berkorbar dalam diri kita? Adakah jiwa-jiwa yang dimenangkan lewat apa yang kita lakukan? Lewat sekolah minggu, lewat PBI, WBI, lewat setiap kepanitiaan. Kalau ini menyangkut fungsi keberadaan gereja, maka gereja kita akan terus diproses menjadi gereja yang Tuhan kehendaki. Nah, saudara, saya mau kesaksian. Dulu saya waktu percaya Yesus dibaptis pada waktu saya remaja. Lalu saya rajin di gereja, saya rajin di sekolah minggu. Tapi saya merasa ada sesuatu yang kurang dalam diri saya.
Saya merasa ada sesuatu, kok saya ini ya, tahu kebenaran kok saya nggak bisa menghidupinya. Tahu yang baik tapi kok saya nggak bisa menghidupinya. Sampai akhirnya saya bertemu dengan seorang yang namanya Bang Bimas Sinulingga. Dia adalah kakak rohani di gereja kami. Setiap seminggu sekali saya belajar dengan beliau, dimuridkan oleh beliau. Itulah yang membawa saya hari demi hari mengenal Kristus. Akhirnya saya memutuskan jadi hamba Tuhan. Lalu apa yang saya alami, saya juga teruskan kepada anak-anak muda yang lain. Ada namanya Goldfried, ada namanya Amran, dan mereka sekarang pun menjadi hamba Tuhan. Kenapa saudara? Karena kita dalam 3 poros gereja. Akan membawa pertumbuhan, akan membawa terobosan, akan membawa kita berlipat ganda. Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Sudahkah kita menjadi orang Kristen yang berfungsi sebagaimana mestinya? Mari kita berdoa, mari kita tunduk kepala. Mari kita membiarkan Roh Kudus berbicara kepada kita pribadi lepas pribadi. Mari kita biarkan Roh Kudus mengkoreksi hati kita. Apakah kebenaran hari ini buat saudara adalah pemberitaan yang biasa-biasa, sesuatu yang saudara pandang remeh, tapi sebenarnya ini sesuatu yang Tuhan pandang sangat berharga. Ini adalah hati Tuhan. Ini adalah kerinduan terbesarnya Tuhan. Tuhan mau kita tidak hanya menjadi orang yang percaya. Tuhan mau kita menjadi orang yang berbuah. Bagaimana? Di sepanjang tahun 2025, adakah buah yang kita hasilkan? Sehingga orang bisa mengecap kasih Kristus, mengecap kebenaran Kristus melalui hidup kita. Sudahkah kita tinggal di dalam pokok anggur? Sudahkah kita menjadi gereja yang diproses dalam 3 poros gereja? Bagaimana cerita hidup saudara? Apakah cerita hidup saudara masih saudara suka isi dengan segala sesuatu yang panah dari dunia ini? Tidak heran saudara tidak pernah menghidupi identitas dalam Kristus. Tidak heran perilaku, sikap saudara tidak pernah berubah. Karena saudara tidak pernah ada dalam ceritanya Tuhan. Biar mulai hari ini ceritanya Tuhan menjadi cerita kita. Kalau di bulan Natal ini kita mendengar Yesus lahir, biar itu menjadi pengalaman dalam hidup kita. Kalau di hari Natal ini saudara mendengar kabar baik, biar itu menjadi cerita hidup saudara. Saudara kita mau diproses, bertumbuh bersama, saling memuridkan, dibangun dalam komunitas, dibangun lewat KPW. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan berkarya lewat hidupmu. Tuhan mau lewat gereja ini lahir orang-orang yang menghidupi kebenarannya. Tidak hanya menjadi orang Kristen, tidak hanya menjadi anggota jemaat, tapi menjadi Kristus kecil yang menghidupi Yesus dalam dirinya. Tuhan tidak pernah memanggil saudara menjadi followers, tapi Tuhan mau saudara menjadi Kristus, orang-orang yang menghidupi Kristus. Tuhan tidak pernah memanggil kita tidak pernah memanggil kita menjadi gereja yang tanpa kuasa, tapi menjadi gereja yang penuh kuasa, yang tidak pernah lagi bisa ditaklukkan oleh apapun dari dunia ini, karena Tuhan ada menyertai dengan kita.